Ya, Bepom mendorong tenaga kesehatan dan industri farmasi terus aktif melaporkan efek samping obat atau kejadian yang tidak diinginkan pasca penggunaan obat yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Sebetulnya, mungkin banyak masyarakat yang belum paham apa itu EG dan juga DEG. Untuk mengetahui lebih lanjut, bergabung malam hari ini dengan saya ada Ketut Adiana, Dekan Sekolah Farmasi ITB. Prof. Ketut, selamat malam. Selamat malam, Puspa. Selamat malam, pemirsa. Baik. Kalau saya kedengaran? Sangat terdengar, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Prof, mungkin bisa dijabarkan kembali supaya tadi masyarakat bisa lebih mengenal, bisa lebih sadar begitu. Apa sebetulnya zat ini, zat etilen glikol dan juga dietilen glikol yang menjadi sorotan akhirnya terkait dengan kasus gagal ginjal akut? Terima kasih, Pak Puspa. Jadi, pemirsa, saya hormati, sekali lagi saya sampaikan kami prihatin dengan kejadian-kejadian ini. Mudah-mudahan pemerintah segera menemukan solusi yang komprehensif, segera menangani kasus ini. Seperti yang beberapa kali kami sampaikan di beberapa media, bahwa etilen glikol dan juga dietilen glikol itu tidak pernah digunakan di dalam pembuatan produk-produk farmasi atau dikenal dengan formulasi produk-produk farmasi. Mengapa kedua zat ini ada? Ini adalah cemaran di proses produksi zat kimia yang namanya propilen glikol, propil etilen glikol, kemudian juga tol maupun gliserin yang memang diperbolehkan sebagai bahan pembantu pengembangan produk-produk farmasi maupun produk-produk makanan. Kira-kira demikian. Sekali lagi, dua zat ini yang disebut dengan etilen glikol maupun dietilen glikol adalah cemaran di dalam suatu bahan baku yang memang diizinkan atau diperbolehkan di dalam formulasi produk-produk farmasi. Baik. Kira-kira demikian. Prof, dalam pembuatan obat secara kefarmasian begitu, sudah mengetahui adanya cemaran ini yang akhirnya menimbulkan zat tadi etilen glikol dan juga dietilen glikol. Apakah memang potensi seperti ini juga sudah diketahui oleh para produsen obat bahwa ada pencampuran atau kombinasi zat yang ada potensinya ini akan menimbulkan zat baru namanya etilen glikol dan juga dietilen glikol dalam sebuah obat? Sudah tentunya, karena saya lagi mengatakan produk farmasi itu adalah 100% ilmiah. Dia benar-benar well regulated seperti itu. Jadi mulai dari bahan baku, baik itu bahan aktif maupun bahan pembantu, sampai proses produksinya dan kemudian distribusinya sampai ke tangan pasien itu semua aturannya ada. Baik. Jadi kemudian bahan ini digunakan, kemudian ada cemaran yang mungkin muncul di dalam proses produksinya dan kemudian proses pemurniannya atau purifikasinya itu tidak bisa 100% murni. Maka dengan demikian diizinkan ada ambang batas maksimal yang tidak akan mengganggu keamanan penggunanya atau pasien. Seperti itu kira-kira. Oke, kemudian bagaimana kemudian ini muncul, zat-zat ini muncul, apa yang menyebabkan bahan baku tadi yang memang diperbolehkan untuk memproduksi obat, apa yang membuat zat-zat ini muncul? Apakah memang selain tadi proses pembuatannya, apakah cuaca ataupun ketahanan lama dari obat tersebut mempengaruhi timbulnya zat etilen glikol dan dietilen glikol, Prof? Ya, jadi seperti tadi saya katakan karena sudah ada aturan mainnya, zat ini memang ada, tapi sekali lagi dalam batas yang masih dikategorikan aman. Dan kemudian ketika ini menimbulkan suatu kasus seperti sekarang ini yang diduga ini salah satunya faktor, itu ada faktor-faktor lain yang juga menjadi pemicunya. Kita sebut dengan multifaktorial. Maka saya setuju sekali dengan pesan dari Bapak Jokowi bahwa perlu dilakukan kajian komprehensif. Kira-kira kalau ada misalnya zat ini yang memang juga dapat menyebabkan kasus seperti sekarang yang kita sebut dengan intoksikasi. Nah, apakah ada produk-produk yang memang substandar sehingga memungkinkan cemaran dari produk farmasi yang mengandung etilen glikol maupun etilen
glikol tersebut melebihi ambang batas yang diizinkan dalam peraturan. Seperti itu. Baik, Prof, kalau kita berbicara soal ambang batas EG dan EG dalam obat begitu, apa kemudian dampaknya atau gejala paling mudah dilihat jika memang seseorang menerima kandungan EG dan EG ini melebihi ambang batas? Ya, jadi studinya juga sudah banyak. Jadi ketika zat ini ada dalam melewati ambang batas yang diperbolehkan, kemudian masuk ke tubuh pasien, maka akan terjadi proses metabolisme senyawa tersebut, yaitu jadi yang namanya pertama yaitu asam glioksilat, kemudian akan dirubah kembali menjadi asam oksalat. Nah, ketika ketemu dengan unsur kalsium, maka dia akan berubah menjadi kalsium oksalat. Dan ini yang menjadi masalah utamanya, akan menjadi senyawa kristal yang akan sulit sekali untuk dilarutkan dan akan masuk ke organ ginjal pasien, sehingga di sana akan merusak organ ginjal pasien, dan juga asam oksalat sendiri akan menyebabkan masalah dengan yang namanya nekrosis pada organ ginjal, sehingga ini yang menimbulkan yang disebutkan tadi gagal ginjal akut atau acute injury, seperti itu. Baik, batas normal yang diterima tubuh seperti apa, Prof? Dan mungkin apakah bisa dilihat secara kasat mata jika memang obat ini sudah tercemar dengan konsentrasi yang begitu tinggi, EG dan EG mungkin warnanya akan berbeda dari biasanya atau seperti apa? Kalau dari sisi warna, karena memang senyawa ini itu senyawa yang mudah larut dan berwarna bening, jadi hampir tidak berwarna, seperti itu. Dan hitung-hitungannya di dalam monografi juga ada. Jadi dalam monografi itu maksimal 0,1%. Jadi 1 ppm, istilahnya 4 per million, yaitu 1 bagian per juta. Itu kira-kira yang diizinkan maksimal di dalam bahan baku obat. Baik, bagaimana kemudian dengan obat penawar yang juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan, bahwa kita akan mengirimkan atau akan menyediakan obat penawarnya, apakah memang itu cukup efektif untuk menyembuhkan pasien-pasien ini, Prof. Ketut? Kalau terduganya memang adalah etilen glikol dan dietilen glikol, jadi obat yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam ini lewat Kemenkes itu adalah namanya Omeprazole, itu memang akan menghambat reaksi dari etilen glikol maupun dietilen glikol itu menjadi asam oksalat, ya, tidak akan membentuk kristal dan merusak ginjal. Jadi tentu ada perbaikan. Studi-studi sudah membuktikan hal ini ketika pasien yang diduga mengalami gagal ginjal akut yang disebabkan oleh etilen glikol maupun dietilen glikol, ini dengan terapi Omeprazole kan jadi perbaikan fungsi ginjal dan alhamdulillah akan berangsur-angsur akan mengalami kesembuhan. Baik, Prof. Tadi Prof. Ketut menyinggung bahwa ini adalah cemaran zat atau cemaran dari bahan baku obat yang kemudian berubah menjadi zat etilen glikol dan DEG. Saya harus tahu dari kacamata Prof. Ketut, cemaran itu mungkin bisa kita sandingkan dengan ketidaksengajaan, begitu. Artinya apa? Pengawasan dari BPOM ini sudah cukup betul, sudah pada jalurnya, kemudian terjadi ketidaksengajaan ini, atau ada kelalaian dalam pengawasan sehingga bahan baku tersebut akhirnya menimbulkan zat-zat ini? Nah, ada dua hal di sini. Cemaran itu memang mungkin ada, dan itu diperbolehkan melalui regulasi yang sudah ada secara ketat. Artinya cemaran masih ada di bawah ambang batas yang diperbolehkan menurut regulasi, kan seperti itu. Dan yang terpenting adalah tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada gunanya, yang pertama. Yang kedua, ketika ditemukan cemaran ini melebihi ambang batas yang akhirnya menyebabkan toksisitas pada penggunanya, ini bisa saja adalah kelalaian dari produsennya yang tidak mengawasi secara ketat proses formulasinya, mulai dari suplai dari bahan baku dan kemudian dalam proses formulasinya, seperti itu.
Oke, baik. Nggak hanya. Jadi ini perlu ditelusuri karena tadi saya katakan proses produksi produk-produk farmasi itu regulasinya sangat ketat. Salah satunya kita kenal namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Bahkan itu direkognisi oleh dunia bahwa kita memiliki aturan main dalam proses produksi obat yang kita sebut dengan CPOB itu sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Baik, baik. Saat ini juga kita ketahui BPOM sudah menindaklanjuti perkara ini lewat jalur pidana terhadap 2 perusahaan farmasi. Kita tunggu nanti update-nya seperti apa fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan kasus ini. Profesor Iketut Adnyana, Dekan Sekolah Farmasi ITB, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Mbak Puspa. Jadi intinya kita mendorong analisis dari akar permasalahan dari kejadian-kejadian ini sehingga kita bisa belajar banyak untuk ke depannya. Siap, baik. Terima kasih Prof. Ketut. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Mbak Puspa.